kedua, ada kemarin pendatangan untuk P3K Kementerian Kesehatan. Kami sudah menanti karena selama saya diberikan amanat ini semenjak dari Panweb ke pusat lagi, saya Assalamualaikum tentunya Anda mungkin nanti kasih pertanyaan jika pertanyaan yang saya tanyakan Pak, salah satunya yang tadi itu karena tadi saya terlambat Pak atau saya terlambat atau bagaimana saya jawab Pak. Cuma yang terjadi di Kabupaten Kampung itu salah satunya tentang penganggaran P3K itu pegawai administrasi yang ada di sini mereka tidak ada hukum jabatan P3K walaupun sekarang ini dinas apa Mas lengkapi, dinas pendidikan atau dinas di luar pendidikan? di luar pendidikan Pak, di luar kesehatan, di luar pendidikan, di luar penyuluh. Jadi contoh kami ada beberapa dinas di sekretariat sendiri terkait kami itu bagaimana kan nasib mereka, apakah nanti mereka ada formasi dari Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang jabatan nomenklatur jabatan pelaksana Pak Kanker sudah kita petakan kemarin untuk pegawai-pegawai untuk non PNS yang mereka untuk pendidikannya atau kerjaan mereka selama ini mereka tenaga administrasi. Apakah nanti mereka bisa kita masukkan ke rukun jabatan CPNS melanjutkan P3K? Contoh, ketika ada pegawai tenaga non PNS, mereka masih setara dengan pendidikan SMA. Jadi ketika kita lihat syarat pendidikan di Permenpan 41 itu SMA boleh masuk paling tinggi di pengadministrasi umum, gitu Pak. Itu salah satu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua tentang jabatan outsourcing yaitu pramu kebersihan, pengemudi dan penjaga. Selama ini di kabupaten kami ada PNS yang mereka masih pendidikannya SD dan SMP Pak. Apabila nanti di jabatan penjaga, pengemudi dan pramu kebersihan itu dialihkan ke outsourcing, untuk nasib mereka bagaimana Pak yang sudah PNS tapi pendidikan mereka masih SD SMP? Karena kemarin kita pernah konsultasi ke pihak Menpan juga, Pak bagaimana dengan nasib orang-orang yang mereka sudah PNS, sedangkan kalau di Permenpan 41 itu paling kecil itu pendidikan SMA Pak, walaupun dia pramu Pak ya. Nah, mereka ngasih solusi masukkan aja di kelas 1 Pak, pramu kebersihan gitu Pak ya. Jadi semua kemarin yang mereka pegawai-pegawai yang masih SD SMP kita masukkan di jabatan mereka di kelas 1 Pak. Kelas 3 nggak boleh karena minimal artinya kan kelas 1 tetap SMA Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, lanjut saya tentang anjak fungsional. Jadi kami memang agak kesulitan di anjak fungsional. Kemarin kami juga sudah secara kecil-kecilan fintech tentang anjak fungsional karena memang akibat penyetaraan ini kita juga agak direpotkan dengan anjak-anjak ini bahkan. Jadi contoh sendiri di anjak analis kebijakan itu kan ada beberapa uraian tugas yang mungkin di daerah tidak bisa Pak. Contoh membuat sebuah kebijakan ke menteri itu jelas kita tidak ambil. Nah, dan membuat kebijakan kepresidenan itu jelas tidak kita ambil Pak ya kan gitu. Kemudian
yang saya mau tanyakan itu lupa Pak. Misalkan di apa namanya di bagian organisasi di sekretariat itu semua ketika penyetaran kemarin kecuali bagian hukum dan PBJ kita buat analis kebijakan semua Pak. Apakah nanti di bawah sekretariat anjabnya misalnya untuk muda itu ada 32 anjab ahli muda untuk langsung ke ini atau masing-masing nanti bagian gitu untuk apa formatnya. Jadi misalkan nanti analis kebijakan di bawah sekretariat daerah itu kita kan ada 32 pengawas yang kita setarakan. Untuk bagian hukum beda dengan kebijakan Pak ya. Jadi kurang lebih 28 jabatan analis kebijakan muda. Apakah kita itu nanti langsung di bawah sekretariat Pak Sekda atau nanti masing-masing bagian itu. Kemudian apabila satu jabatan tadinya subak anjab dan kelembagaan dan anjab itu pasti mudanya satu Pak ya. Bisa jadi untuk jenjang karir mereka kita buat madianya di bagian organisasi satu. Kemudian di bawah jenjang muda kita bikin pertamanya 2 Pak. Yang saya tanyakan berarti mungkin dalam satu subak itu nanti yang tadinya subak itu bisa menjadi 3 pegawai. Pertama untuk calon PNS muda yang menjabat saat ini. Kemudian yang muda ini pasti nanti masuk ke jenjang karir ke madya Pak. Ketika nanti ABK-nya kita penuhi, ada orangnya semua, CPNS-nya ada, yang tadinya sekarang ini menjadi madya masuk satu, kemudian yang tadinya pertama menjadi muda masuk. Jadi otomatis ketika pertama 2, muda 1, madya 1, berarti 1 yang kemarin kita subak itu bisa menjadi 4 pegawai. Pertanyaan saya apakah nanti luar biasa ya Pak ya untuk pegawainya Pak. Terima kasih Pak. Itu 3 pertanyaan yang mungkin saat ini masih bisa saya tanyakan Pak. Baik, terima kasih. Mas, saya perlu memanggil nama siapa Mas? Udin Pak. Udin aja Pak. Udin tukang bakso Pak. Udin. Nama paling banyak yang bisa. Iya Pak. Kan ada lagunya ya. Lagunya apa coba? Udin tukang bakso Pak. Lampung Tengah. Saya dulu punya teman namanya Pak Si Hasan. Nanti aplikasi besarnya apa?